Mutiara yang ada, mutiara yang ada di, mutiara mutiara yang ada di di mana? sungai. Di sungai. Betul. Kopang. Laut. Mutiara bukan di laut ya, di sungai. Kalau laut itu sea ya, kalau sungai river. Sentu. Oke. Oke. Cerita hari ini berhubungan dengan salah satu hewan. Nah, ada yang tahu hewan apakah ini? Crane bird. What is crane bird? Gak tahu lah yang bahasa Indonesia. What is crane bird? Ya, apa tuh? Apa tuh? Burung bangau. Betul. Tanya Hopang. Crane bird is bangau ya. Jadi cerita hari ini mutiara yang ada di sungai itu berhubungan sama hewan bangau. Hewan bangau bahasa Inggrisnya crane bird. Kalau bahasa Mandarinnya apa? He. Ya, bahasa Mandarinnya itu he. Nah, burung bangau dia nggak bisa hidup sendiri. Burung bangau pasti hidupnya berkelompok, bergerombol, berteman. Lalu burung bangau itu dia cari makannya di mana? Di Laut. sungai ya. Cari makannya di sungai. Di laut. Nah, burung bangau cari makan di sungai. Nah, kalau lagi musim dingin kan sungai beku. Nah, jadi burung bangau ini harus terbang ribuan mil jauhnya untuk ke tempat yang lebih hangat supaya bisa dapat makan. Kalau enggak, dia pasti mati, meninggal karena enggak ada makanan. Oke, jadi langsung ke cerita Lause malam ini. Ya, betul ya, Crane tuh burung bangau. Oke, saja ya. Jadi, dahulu kala ada sebuah pedesaan. Ingat-ingat ya, ada sebuah pedesaan. Pedesaan ini berada di pinggir sungai. Nah, di pedesaan ini orang-orang semuanya bekerja dengan keras, bekerja dengan semangat, semuanya hidup bahagia, hidup happy. Tapi cuman ada satu orang yang hidupnya nggak kerja keras, selalu nggak happy. Nah, di antara gambar ini ada yang tahu yang manakah orang itu? Di Yang bawah mana? Di bawah pohon yang beristirahat. Bang, betul ya. Betul banget. Iya, tuh yang di dalam lingkaran merah. Nah, di dalam lingkaran merah itulah orang anak muda yang pemalas, yang nggak suka bekerja, dan suka mengeluh. Nah, namanya kita sebut si Andre. Di sini ada yang namanya Andre nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya Andre. Oke. Iya, Andre orang yang pemalas. Nah, suatu ketika mereka lagi breakfast. Ada yang tahu breakfast apa breakfast? Oh, sarapan pagi. Sarapan pagi. Kan mamanya itu bikin makanan. Mamanya bikinin sup tuh, lihat tuh supnya sih kayaknya enak banget ya, supnya panas. Tapi si Andre tahu nggak bilang apa ke mamanya? Ada yang tahu bilang apa ke mamanya? Saya tidak suka makan ini. Iya, si Andre bilang, nih kan aku udah ngomong, aku nggak suka sup, aku sukanya spaghetti. Aku sukanya spaghetti. Kenapa dimasakinnya sup? Makan ini. Ya, akhirnya anaknya bilang, iya, aku nggak mau makan ini. Masa dia bilang gitu ya ke mamanya. Lalu si papanya gimana? Papanya marahin si Andre ini. Andre, kamu itu udah setiap hari nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuman males-malesan, di bawah pohon, nggak bekerja. Kamu malahan harusnya terima kasih karena kamu masih dapat makanan. Betul, kamu masih dapat makanan. Sekarang malah kamu ngomel-ngomel ngeluh ke mama kamu. Padahal papa sama mama sepanjang hari kerja susah payah, tapi kamu malah seperti itu. Nah, papanya bilang gitu ke si Andre. Nah, coba teman-teman lihat deh muka mamanya gimana.
Sedih. Mamanya sedih ya, karena mamanya udah capek capek kerja, harus masak lagi. Terus Andre nggak suka masakan mamanya. Nah, lalu si Andre tuh gak bilang apa ke papanya? Hah? Harus terima kasih. Terima kasih ke siapa? Terima kasih ke papa. Masa dia bilang kayak gitu? Lalu si Andre bilang, kalau misalnya papa itu raja, terus kita tinggal di istana, lalu setiap hari Andre bisa makan apa yang Andre suka, lalu bisa ngapain aja, makan sebanyak-banyaknya apa yang Andre suka, nah baru Andre mau terima kasih. Masa gitu Andre ya ngomongnya ya. Terus kita coba lihat, kita tinggalnya di rumahnya jelek, ya rumahnya udah reot, lalu bocor sana sini. Apa yang mau diterima kasih? Akhirnya papanya saking kesalnya, Andre, kalau kamu tidak bersyukur, tidak menghargai apa yang kamu punya sekarang, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Lebih baik kamu pergi sana, gitu ya. Karena papanya udah kesel banget, akhirnya Andre diusir. Nah, si Andre pas diusir, akhirnya kan dia keluar tuh dari rumah. Ada yang tahu gak dia kemana? Andre, dia pergi ke sungai. Nah, di sungai, Andre itu tuh punya hobi. Andre itu punya hobi dayung sampan. Keno ya, suka dayung sampan. Nah, akhirnya Andre malam itu pergi dayung sampan. Lalu saat mendayung sampan di tengah-tengah sungai, dia terlihat suatu yang terang sekali. Wow, berkilau. Apa itu? Andre kan penasaran. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira apa? Mas. Mutiaranya. Mutiara. Iya, betul sekali ya. Nah, kita lihat ya, Andre lihat apa ya dia? Wow, Andre ternyata melihat seekor kerang, tapi kerangnya besar sekali. Nah, lalu di dalam kerangnya itu ada sedang terbaring satu orang wanita yang anggun, cantik, kemudian sangat bersinar-sinar. Kemudian di kiri kanannya, iya mirip putri duyung ya. Kemudian di kiri kanannya itu dijaga sama pengawal. Lalu Andre mendekati kan, si Andre mendekati, terus Andre melihat, wow, ternyata wanita itu memakai ban pinggang mutiara. Wow, ban pinggang mutiara bagus banget. Lalu Andre pulang. Andre terus memikirkan, aduh, andaikan saja aku dapat itu ban pinggang mutiaranya. Kalau aku pakai, aku jalan di tengah-tengah orang banyak, pasti orang banyak memberikan hormat, terkagum-kagum melihat mutiara yang aku punya. Nah, si Andre udah punya mikir gitu. Lalu si Andre pikir, gimana ya caranya dapetin mutiara itu? Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu gak gimana caranya Andre dapatkan mutiara itu? Ada yang tahu? Mungkin nyuruh burung bangau mengambilnya. Nah, oke, disimpan dulu ya. Kita lihat bagaimana Andre caranya mengambil ban pinggang mutiara itu. Nah, jadi balik lagi Andre selalu mikirin terus gimana cara dapetin ban pinggang mutiara itu. Sampai-sampai Andre setiap hari dayung sampan ke tempat yang tadi. Liatin terus kerangnya, liatin terus si mutiara itu ya, ban pinggang mutiara itu, karena Andre pengen banget mempunyainya. Lalu suatu ketika suatu malam Andre saat mendayung sampan, dia melihat, wah, cuman ada wanita yang terbaring di sana. Kok ada sesuatu yang berbeda gak teman-teman dari yang sebelumnya? Penjaganya Betul banget. Gak ada penjaganya di kiri kanan. Nah, Andre langsung mikir, wah, mantap, ini adalah kesempatan yang berharga untuk saya mencuri ban pinggang mutiara. Akhirnya Andre dayung sampan cepet-cepet, lalu berjalan perlahan-lahan ke kerang itu. Pas mau ngambil, tiba-tiba
si apa namanya seperti Tuan Putri ini ya. Tuan Putri ini langsung bangun. Andre, kamu mau ngapain di sini? Jangan bilang kamu mau mencuri ya. Andre langsung gelagapan. Hah? 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 Gitu. Karena kan ketahuan ya mau ngambil barang. Lalu wanita ini bilang, memang ya, kenapa sih manusia itu suka mengambil barang yang bukan miliknya? Bilang gitu ke Andre. Terus apa namanya? Wanita ini langsung bilang, "Oke, Andre, ban pinggang ini aku pinjamin ya ke kamu, tapi ada satu syarat." Nah, kira-kira apa syaratnya? Syaratnya, Andre, kamu dalam 3 bulan harus menjadi anak yang baik. Kamu harus jadi anak yang rajin, anak yang kerja keras. Gitu, intinya gitu. Setelah 3 bulan, kamu harus balikin lagi ban pinggang ini ke malaikat. Nah, lalu malaikat itu bilang ke Andre, tapi kalau misalnya kamu tidak menjadi baik, tidak menjadi rajin, maka setelah 3 bulan kamu harus balikin ban pinggang ini ke malaikat dan kamu harus dihukum. Nah, semuanya ingat-ingat ya. Oke, akhirnya Andre seneng tuh bawa ban pinggangnya pulang. Nah, kalau teman-teman dapat ban pinggang mutiara, lalu setelah 3 bulan disuruh balikin, kira-kira teman-teman gimana? Balikin atau enggak? Balikin. Balikin enggak? Enggak balikin ya? Ayo. Enggak balikin. Emang enggak balikin mau dipakai buat apa? Balikin, tapi kalau di dalam cerita ini orangnya malah nggak dibalikin. Malah nggak dibalikin ya. Nah, betul. Si Andre mikir, jalankan 3 bulan. Beratusan tahun juga saya nggak akan balikin. Ngapain balikin? Pokoknya ban pinggang ini jadi punya saya. Nah, si Andre mikir gitu. Nah, tibalah keesokan paginya, si Andre berjalan di tengah kota. Semua orang melihat, widih, Andre ban pinggangnya keren banget. Terus ada satu orang mau pinjam lihat. Andre, pinjam lihat dong. Enak aja, don't touch, kata si Andre. Jangan sentuh-sentuh. Tangan kamu kotor, nanti ban pinggang mutiara saya jadi kotor gara-gara kamu. Masa si Andre ngomong kayak gitu ya ke orang-orang. Pokoknya Andre jadi sombong saat itu. Lalu tibalah ketemu sama papanya, papasan di jalan. Andre, kamu dapat dari mana itu? Jangan bilang kamu mencuri ya. Nah, di saat itulah Andre bilang, nah padahal kan Andre kan awalnya memang mau mencuri ya, mau mengambil ban pinggang dari si malaikat Putri Duyung itu. Tapi Andre bukan bilang mau mencuri, Andre tau gak bilang apa? Andre bilang, enggak, Andre dapetin dari kerang yang ada di sungai. Jadi kerang-kerangnya ada di sungai itu ada mengandung mutiara. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar saat itu, kalau misalnya di sungai itu banyak kerang yang menghasilkan mutiara, kira-kira teman bakal gimana? Langsung ke sungai, Langsung ke sungai ya? Waduh, langsung ke sungai cari kerang sebanyak-banyaknya, lalu ambil mutiaranya, betul? Betul? Nah, orang-orang sekitar yang mendengarnya saat itu langsung beli jaring, langsung beli kapal, beli sampan, langsung ke sungai. Buat ngapain? Buat berburu kerang. Berburu Ya. kerang. Nah, dicari, aduh kok nggak dapet ya. Tiba-tiba satu orang dapat, saya dapat kerangnya. Di dalam kerangnya ada mutiara, betul-betul terang sekali mutiaranya. Nah, orang-orang semakin semangat dong berburu kerangnya. Akhirnya ikan-ikan yang ada di laut semuanya terikut ambil. Lalu tanaman-tanaman di laut semuanya menjadi rusak. Akibatnya, ada yang tahu akibatnya gimana? Akibatnya? Karena mereka mau mengambil mutiara. Karena Kelaparan. betul ya, karena Hewan kelaparan dan juga kehausan. Betul, karena ulah para orang-orang ini yang serakah, yang mau
cari mutiaranya, akhirnya ikan-ikannya itu semua keambil, habis ikan-ikannya. Tanaman laut semuanya rusak. Nah, tanaman lautnya rusak semua. Akhirnya tanaman yang ada di dalam sungai itu rusak semua. Akhirnya hewan-hewan ini nggak kekurangan makanan. Akhirnya meninggal. Hewan-hewan ini meninggal. Dan nggak cuma itu. Orang-orang semuanya jadi lebih rajin tebang kayu. Kenapa mereka semua rajin tebang kayu? Ayo. Buat bikin kapal. Betul, hebat. Ya, betul ya. Mereka tebang kayu karena buat bikin kapal ya. Buat bikin kapal supaya bisa bantu mereka memancing di sungai. Nah, selain menangkap ikan besar-besaran, kemudian tanaman-tanaman di bawah sungai itu menjadi rusak, meninggal, kemudian hewan-hewan sungai pun nggak ada makanan, jadinya meninggal, mati. Masih lagi orang-orang ini suka buang sampah ke sungai. Akhirnya sungai menjadi kotor ya, sungai menjadi kotor. Nah, sungai menjadi kotor. Nah, si Andre melihat ini, wah, dia tahu gak, di bawah pohon dia mikir, aduh, mau aja ya dibohongin. Masa si Andre ngomong gitu di bawah pohon? Mau aja dibohongin. Dan tibalah 3 bulan. Nah, kira-kira setelah 3 bulan, Andre balikin nggak ban pinggang mutiaranya? Tidak. Betul banget. Andre nggak balikin ban pinggang mutiaranya. Andre bilang gini, ban pinggang mutiara ini ya punya aku. Kenapa aku harus balikin sekarang ke Putri Duyung itu? Mendingan aku simpan aja. Kalau misalnya aku nggak ke sungai, mana mungkin Putri Duyung menemukan Andre. Jadi si Andre punya pikiran gitu. Ya udah, kalau gitu nggak usah ke sungai lagi, ya, jauh-jauh dari sungai. Nah, teman-teman bisa tebak akhirnya Andre bisa ketemu lagi Putri Duyungnya atau enggak? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena dia tidak membalikan mutiaranya. Kenapa? Kalau mutiaranya karena dia tidak Putri Duyung itu adalah malaikat. Oke, kita lihat ya cerita selanjutnya ya. Nah, tiba-tiba di malam itu si Andre bisa kebangun sendiri. Entah kenapa ada kekuatan misterius yang membuat Andre bisa bangun. Terus setelah Andre bangun, tiba-tiba kekuatan itu membuat Andre dayung sampan dan membuat Andre mendayung sampannya sampai ke tempat si malaikat Putri Duyung itu. Habis itu Andre mau teriak, dia rasanya nggak bisa teriak, kayak ada yang pokoknya ada yang tahan dia gitu. Jadi dia nggak bisa teriak. Akhirnya si Putri Duyung bilang gini ke Andre, maksud kamu memang tidak mau mengembalikan ya ban pinggang itu ke Putri Duyung? Terus Andre bilang, oh enggak gitu. Si Andre bilang gitu. Lalu, Andre, kamu dikasih kesempatan untuk berubah menjadi anak yang baik, anak yang kerja keras, tapi kamu sedikit pun tidak melakukannya. Masih ditambah lagi kamu berbohong. Kamu dengan berbohong ke orang-orang, kamu mendapatkan mutiara dari kerang-kerang yang ada di sungai. Coba lihat hasil ulah orang-orang itu. Sungai jadi kotor, banyak hewan yang mati, dan merusak lingkungan ya. Burung kan karena ditebangin pohon-pohon, jadi burung nggak ada tempat tinggal. Akhirnya Andre bilang, oh enggak bohong. Nah, lalu singkat cerita, Putri Duyung bilang ke Andre begini, memang kalian manusia kenapa sih begitu serakah ya? Karena itu nggak ada kata maaf lagi untuk Andre. Sekarang Andre balikin
ban pinggangnya. Lalu seperti janji awalnya, Andre harus dihukum. Gak cuma Andre, tapi Andre dengan orang-orang yang serakah, yang telah mengotori sungai, harus dihukum. Nah, ada yang tahu hukumannya apa? Diubah jadi bangau. Iya, hebat, luar biasa ya. Andre langsung bim salah bim, prok prok prok, jadi bangau ya. Nah, semenjak saat itulah legenda mengapa bisa ada burung bangau. Nah, langsung mau tanya, pertanyaan pertama, mengapa Andre diusir oleh ayahnya? Boleh apa Ciso jawab ya. Oh, langsung batasin dulu nih 3 orang. Yang pertama Hugh Shani, DJ 22. Kira-kira mengapa Andre diusir oleh ayahnya? Karena ia sangat pemalas dan sangat pemilih makanan. Betul, luar biasa. Hopang. Oke, Yusani Siap, boleh Sir. lower hand. Oke, kita lower hand dulu semuanya. Kita cepet-cepetan ya. Yang kedua, mengapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk menjadi burung bangau? Wah, semuanya udah jawab ya. Oke, ini siapa nih? Coba dari Chen Lis ya, DJ 10 Chen Lis ya. Mengapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk menjadi burung bangau? Karena Andre suka berbohong dan tidak menepati janji, dan penduduk suka membuang sampah dan mengotori sungai. 好棒，感谢陈同学丽霞。Oke, kita coba tanya Zhou Sanping. Mengapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk menjadi burung bangau? Karena Andre tidak mau membalikannya dan berbohong, dan penduduk yang serakah justru mencari dan membuat makhluk hidup dan lingkungannya menjadi rusak. Oke, luar biasa. Satu lagi ya, satu lagi Xu Aiting. Xu Aiting. Karena mereka Oke, 好，谢谢，感谢爱婷。Oke, 2 lagi deh, 2 lagi. Wang Wanso. Kenapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk menjadi burung? Karena keserakahan dan kebanyakan ada yang membunuh banyak hewan, ada yang membuat burung-burung tidak bisa tinggal karena kuat ditebangin. Dan karena ulah Andre membohongi si putri itu dan membohongi semua penduduk yang ada di sana. Oke, luar biasa. Hopang, kasih Wanso. Oke, lanjut. Coba mau dengar suaranya Huang Zhengzhe. Huang Zhengzhe, mengapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk? Karena Andre tidak mau bekerja dan tidak mau menjadi anak yang baik. Lalu penduduk terlalu serakah dan membuat hewan mati. Oke, 好， luar biasa. 谢谢 Zhengzhe. Oke, yang terakhir ya, Guan Jiacheng. Guan Jiacheng,有吗? Mengapa Andre dan beberapa penduduk dikutuk menjadi kodok? Burung bangau. Karena tidak tepatin janji bersama putri itu, karena dia tidak mau menjadi anak yang baik. Sudah dibilang menjadi anak yang baik, jadinya dihukum. Oke, 好棒，感谢嘉诚, luar biasa ya, 各位同学, artinya 各位同学 menyimak ya, luar biasa. Oke, lalu di poin berikutnya, ada yang ingat teman-teman saat kejadian ini, yaitu di awal-awal ya, saat waktu breakfast, kira-kira apa yang dilakukan Andre, apa yang diucapkan Andre ke mamanya? Ayo, ada yang masih ingat?
Oh iya DJ 10 dulu ya. Iya, DJ 10 Peling ya. Peling. Kenapa? Apa yang diucapkan anak ini ke si Andre ini ke mamanya? Dia nggak suka makan ini, dia nggak akan makan ini. Emang dia sukanya makan apa? Spaghetti. Oh, spaghetti ya. Hopang, luar biasa. Oke, berhubung waktu, satu orang dulu ya. Kalau lanjutin lagi. Oke, jadi betul ya, si anak ini bilang ke mamanya, Mami, aku nggak suka sup, aku sukanya spaghetti. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan dan muka mamanya? Merasa sedih. Betul ya, merasa sedih. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa mamanya sedih? Coba Lause mau tanya tadi siapa nih yang raise hand? Orin, Alicia. Orin, Alicia. Kenapa mamanya sedih? Karena dia tidak menghargai makanan buatannya. Buatan mamanya ya? Ya. Oke, Haopang, Kanxie Orin. Oke, sementara dicukupin dulu ya sampai sini ya. Betul, karena mamanya sedih karena mamanya bayangin udah kerja seharian, habis itu masih harus masak. Terus setelah masak anaknya nggak mau makan, anaknya malah bilang, "Ma, aku nggak suka, nggak enak, aku nggak mau makan." Nah, jadi kesimpulannya ditanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman semua di rumah ada yang seperti itu? Ada yang pilih-pilih makanan? Ada yang pilih makanan? Enggak. Yakin. Semua kue tongsie di sini nggak ada yang pilih-pilih makanan. Mama masak apa atau papa masak apa, semuanya makan ya. Termasuk sayur ya, luar biasa ya. Jadi apapun yang dimasak mama kita harus makan ya, karena mama kita pasti masak masakan yang bersih, yang paling bersih ya, dan yang paling sehat untuk kita semua. Nah, kita di Teacher Kue kita ada belajar ya. Kita baca sama-sama好不好? 1、2、3，对饮食不检测14不或者ya, oke, artinya apa? 对饮食不检测 Janganlah memilih-milih. Makan secukupnya, jangan makan berlebihan. luar biasa ya, ini Chow Peling, Chow Samping, luar biasa, betul banget. Untuk makanan yang kita suka, untuk makanan apapun kita tidak boleh pilih. Terus kalau makanannya itu kita suka, kita senang, jangan makan berlebihan. Termasuk kalau sendok terakhir misalnya di restoran, misalnya di piring itu ada, aduh ini sayur yang kita suka nih, tapi tinggal sedikit. Kita jangan langsung habisin. Kita tanya dulu, Pak, Ma, ada yang mau? Gitu. Ya kita harus tawarin dulu ke kita punya yang lebih cangpe, yang lebih tua ya. Kita harus tawarin mereka dulu. Oke. Nah, ceritalah sehari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. 大家都好棒. Dan Laoshi ini apa namanya yang tadi jawab, mohon kasih tambahan 2 poin ya. 感谢老师慈悲. 谢谢老师. Oke, Tacia, Laoshi sampai di sini ya. Ketemu lagi next time ya. 感谢各位老师，各位同学，好棒！谢谢老师，感谢大家。好，谢谢林老师。